Hello and welcome to Tech Auto. Kita sudah pernah mereview Asus Zenfone 2. Apabila Anda belum melihatnya, silakan nonton dulu ya. Ngomong-ngomong, di era tahun 2016 ke bawah, sebelum munculnya HP ini, kebanyakan desain Asus tuh hampir seragaman semua nih. Dimulai dari Asus Zenfone 4, 5, 6, 2, dan berbagai macam tipe-tipenya. Desain itu pun yang menjadi pro dan kontra di zaman itu. Lalu, untuk membuat desainnya ini bisa diterima di semua mata, Asus akhirnya merombak desain HP-nya nih dan meluncurkan HP ini. Ini adalah Asus Zenfone 3 versi 5,2 inci. Bila kita membicarakan harga HP ini, dulu HP ini mewarnai pasar handphone di kelas menengah nih. Tetapi, kalau ada yang menjual sisa-sisa stok lamanya, HP ini berada di harga 1.250.000-an. Harga yang cukup bertahan walaupun sudah berumur 4 tahun nih. Oh iya, sebelum kita lanjut, apabila Anda menyukai video ini bisa like nih. Dan jangan lupa subscribe ke channel Tech Auto apabila belum. Secara desain, HP ini bisa dibilang bertepuk sebelah tangan nih. Bila kita melihat dari depan, HP ini terlihat biasa-biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Nah, lain cerita kalau kita lihat ke belakangnya, kami bisa bilang, wow, karena ini memiliki desain yang mewah dan elegan. Seperti pada tren di zaman itu pula, Asus Zenfone 3 ini menggunakan bahan material kaca nih, macam yang ada pada di Samsung Galaxy A series di zaman itu. Namun menurut kami, Asus cukup sukses untuk mengeksekusi desain belakangnya ini. Dan bila Anda ingat keluhan kami di Asus Zenfone 2 mengenai tombol pencetan volume yang agak aneh di belakang situ, Asus memindahkan tombol volume itu menjadi seperti normalnya di HP lain. Namun, Asus sepertinya ingin mempertahankan format seperti di Asus Zenfone 2. Jadi, tempat yang tadinya volume itu menjadi fingerprint scanner nih. Memang bentuknya agak nyentrik tetapi sangat nyaman untuk digunakan. Di sampingnya ini kami belum mengetahui apakah dari karbon atau besi, namun feel genggamnya terasa sangat premium. Dan material kaca pada Zenfone 3 ini bukan kaleng-kaleng nih, karena menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Dan HP ini memiliki konektivitas USB dengan USB Type-C. Wah, luar biasa ya, HP di zaman ini sudah menggunakan USB Type-C. Untuk warnanya sendiri ada hitam, putih, dan gold. Memiliki layar TV IPS 5,2 inci dengan screen to body rasio sebesar 68,6% dan beresolusi 1080x1920 pixel. Rasio layarnya ini karena masih belum masuk ke era HP Full View Display, ini masih berasio 16:9 dengan kerapatan pixel sebesar 424 ppi dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Untuk warna yang dihasilkannya bisa dibilang cukup baik dan nyaman di mata walau tidak secemerlang Super AMOLED-nya Samsung, dan ada format yang mulai ditinggalkan oleh pabrikan HP di zaman sekarang yaitu lubang jack yang terpisah dari sisi lubang charge. Format ini ditinggalkan karena demi keringkasan dan efisiensi agar tidak perlu membuat lubang eksternal yang terpisah. Lalu kita beralih ke dapur pacunya, dibekali dengan chipset Qualcomm MSM 8953 Snapdragon 625 14 nanometer yang cukup populer digunakan pada HP di zaman itu, dan CPU octa-core 2,0 GHz Cortex A53 dan GPU Adreno 506 dikombinasikan dengan memori internal sebesar 32 GB dengan RAM 3 GB dan ada pilihan RAM 4 GB internal 64 GB yang bisa ditambah memory card microSD tetapi sistemnya hybrid. Untuk performa gamingnya terasa agak sedikit kurang nyaman karena sering kali terjadi frame drop pada saat bermain PUBG. Tetapi kalau menurut kami, grafisnya ini masih cukup acceptable dan dapat dimainkan dengan nyaman. Dan apabila dicoba dengan game 3D ringan seperti Asphalt Nitro, ini masih cukup mumpuni HP ini. Untuk di tahun ini, walau kami tidak yakin dalam beberapa tahun ke depan apakah HP ini masih cukup mampu. Untuk konsumsi baterainya ini tergolong agak boros nih, karena HP ini di saat digunakan untuk bermain PUBG satu ronde dari 90% langsung turun menjadi 70%. Ya, harap maklum karena baterainya ini hanya 2600 mAh saja. Tapi kalau menurut kami, HP ini masih cukup mumpuni untuk bermain game. Namun harap siapkan power bank sebanyak-banyaknya agar bisa terus lanjut main.
Lalu untuk benchmarknya, kami menggunakan Geekbench 5 yang menghasilkan angka 174 untuk single core dan 1051 untuk multi-core. Angka ini memang tidak sebaik handphone di zaman sekarang, karena bila dibandingkan dengan Xiaomi Redmi Note 7 sekalipun, angkanya ini masih kalah, walaupun ini sudah hampir mendekati. Dan angkanya ini lebih better dibandingkan dengan Oppo F5 yang kita review sebelumnya nih. Tonton dulu apabila belum. OS yang digunakannya yaitu Android 6.1 Marshmallow, namun bisa di-upgrade seperti di HP ini hingga Android 8 Oreo dan dilapisi dengan Zen UI 3. Di Zen UI lamanya ini memiliki tampilan yang agak kurang cantik dan kurang mewah, tetapi berbeda dengan yang baru ini, dan bloatware-nya ini sudah lebih sedikit dibandingkan dengan Asus Zenfone 2. Untuk Zen UI 3 ini menurut kami cukup fresh nih dan enak dipandang mata, dan UI ini cukup smooth dibandingkan dengan Zen UI yang lama. Kemudian kita beralih ke kameranya. Memang ini bukan hal yang dibangga-banggakan oleh Asus, namun Asus sepertinya tidak mau main-main karena ini memiliki kamera belakang 16 megapiksel dengan laser autofocus dan 4-axis OIS, sehingga cukup stabil dan dual LED flash dengan HDR. Memang ini belum dual kamera karena belum trendy di masanya, dan untuk kamera selfie-nya ini hanya 8 megapiksel saja dengan bukan aperture 2.0. Untuk hasil indoornya dari kamera belakangnya ini tergolong baik, dan noise yang dihasilkannya ini masih cukup toleran nih. Dan untuk hasil outdoornya ini, warna yang dihasilkannya cukup cerah dan tidak pucat. Sayangnya untuk dynamic range-nya ini kurang bagus karena langit yang ditangkap ini hanya putih saja. Dan untuk hasil video indoornya yang kami cukup amazed adalah kestabilannya. Karena segoyang apapun tangan Anda, HP ini bisa menangkap gambar dengan stabil dan enak untuk dipandang mata. Walaupun noise ini masih ada dan lumayan. Dan yang mengagumkannya lagi, HP ini bisa menangkap video 4K dan untuk Full HD-nya bisa 60 fps. Luar biasa. Untuk outdoor-nya sendiri, warna yang dihasilkannya ini cukup jernih nih dan tidak kusam. Walaupun HP ini kesulitan untuk menangkap dengan jelas awan pada langit, kami merekomendasikan untuk merekam pada Full HD saja. Karena pada saat 4K, OIS pada HP ini tidak bekerja dengan sempurna. Dan untuk kamera depannya ini tergolong lumayan untuk hasil indoornya, karena warna yang dihasilkannya ini cukup baik dan pencahayaannya ini cukup walaupun masih terlihat noise-nya. Untuk outdoornya sendiri, warna yang dihasilkannya ini malah agak pucat. Ya maklum karena kamera depannya ini hanya 8 megapiksel saja. Dan detail dari gambar-gambarnya ini terasa agak kurang, dan dynamic range-nya ini kurang bagus. Dan untuk video selfie-nya di indoor luar biasa noise-nya, dan cahaya yang ditangkap pun bisa dibilang kurang. Dan seperti berbanding terbalik dibandingkan dengan kamera belakangnya, ya jelas. Dan untuk hasil outdoornya, kurang lebih ini seperti ada penurunan kualitas dibandingkan dengan hasil fotonya. Ya jadi kami bisa bilang ini biasa-biasa saja atau cenderung kurang. Sampailah kita ke kesimpulan, apakah Asus Zenfone 3 ini masih layak apabila ditimbang di tahun ini? Kalau Anda membeli HP dengan memperhatikan bentuknya, atau mungkin Anda suka membuat video karena HP ini luar biasa kestabilannya, dan Anda bukan gamer garis keras karena kemampuan gamingnya sudah mulai kemakan zaman, HP ini masih layak untuk dipertimbangkan. Karena HP ini walaupun dari tahun 2016, HP ini masih cukup mumpuni. Sekian dari kami, jangan lupa untuk like dan share video ini ke sosial media Anda, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Tech Auto apabila belum. Dan jangan sungkan untuk berkomentar di video ini, atau mungkin Anda pernah memiliki pengalaman mengenai HP ini. Terima kasih telah menonton.